Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam virtual service Gereja Yesus Gembala. Mari saat ini kita satukan hati, kita masuk ke dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu sampai detik ini. Tiba saatnya kami mau beribadah, Tuhan. Engkau basuh dan jamah hati kami, siapkan hati kami, agar layak masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Berkati jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Kami mau naikkan pujian ini dengan segenap hati kami, Tuhan. Kau Allah yang setia, mengerti hatiku. Dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Kau Bapa yang baik, maklumi jalanku, tak pernah tinggalkanku. Kau sertai langkahku. Ku bersyukur dan hatiku bersukacita, jiwaku pun bersorak-sorai, dan rohku diam dengan tentram. Senantiasa mataku memandang padanya, Tuhan yang di sisi kananku. Ku bersyukur Engkau berkatiku. Mari sama-sama angkat suaramu. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, maklumi jalanku, tak pernah tinggalkanku. Kau sertai langkahku. Ku bersyukur dan hatiku bersukacita, jiwaku pun bersorak-sorai, dan rohku diam dengan tentram. Senantiasa
kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Sha-la-la-la. Sha-la-la-la. Ba-da-ba. Ba-da-ba. Ha. Hidup dalam-Mu Tuhan, terlalu ajaib untuk ku pahami. Meski di tengah taufan, tetap ku rasa senang dan heran. Sukacita dalam Tuhan melampaui pikiranku. Damai surga di dalamku memelihara hidupku. Hidup dalam-Mu Tuhan, terlalu ajaib untuk ku pahami. Meski di tengah taufan, tetap ku rasa senang dan heran. Sukacita dalam Tuhan melampaui pikiranku. Damai surga di dalamku memelihara hidupku. Tuhan sudah mengasihiku, takkan pernah akan sukacitaku. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, karena Tuhan telah senantiasa mengasihi kita. Amin. Sukacita dalam Tuhan melampaui pikiranku. Sukacita. Sukacita dalam Tuhan melampaui pikiranku. Damai surga di dalamku memelihara hidupku. Sukacita dalam Tuhan melampaui pikiranku. Damai surga di dalamku memelihara hidupku. Tuhan sudah mengasihiku, takkan pernah akan sukacitaku. Berikan segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus. Segala sukacita dalam namanya. Amin. Mari kita masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Teduhkan hati kita, berserah di dalam kedaulatannya. Terima kasih Bapa Surgawi. Ini kami umat-Mu datang menghadap Engkau. Engkau Gembala, mengenal hatiku. Oleh kasih-Mu peliharaku. Engkau Gembala,
selamatkanku. Engkau gembala yang baik, berikan nyawanya pada dombanya. Di lembah gelap tetap kau cari yang hilang. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, kan menuntunku ke air tenang. Takkan ku menjauh lagi darimu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi atas kasih anugerah pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Engkau gembala yang menemukanku, oleh kasih-Mu selamatkanku. Engkau gembala yang baik, berikan nyawanya pada dombanya. Di lembah gelap tetap kau cari yang hilang. Engkau Allah yang setia, kan menuntunku ke air tenang. Takkan ku menjauh lagi darimu Tuhan. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Tiada sepertimu, Kau sungguh baik. Haleluya, Kami sembah, kami thank you Jesus. kami tinggikan Engkau We Tuhan. thank you Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau gembala yang baik, berikan nyawanya pada dombanya. Di lembah gelap tetap kau cari yang hilang. Engkau Allah yang setia, kan menuntunku ke air tenang. Takkan ku menjauh lagi darimu Tuhan. Takkan ku menjauh lagi darimu Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Yesus, segala hormat, pujian, dan sembah di tempat yang maha tinggi. Dengan bersorak-sorai pujian, mari yang percaya boleh sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan di tahun 2021 ini kita punya satu tema, yaitu tahun penyertaan ilahi, di mana Tuhan pasti menyertai kita, memberkati kita, menuntun kita,
kepada rencananya yang indah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah yang kami sembah, Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada kali ini. Biarlah setiap kami yang sudah mempersiapkan diri untuk kami ini boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya. Kiranya Tuhan yang memberkati dengan tangan kasih-Mu. Berkati dengan urapan roh-Mu Tuhan. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan adalah hati-Mu sendiri. Berkati juga setiap umat-Mu, setiap kami yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami supaya kami mengerti firman-Mu. Berkati kami dengan urapan yang sama yang berasal dari roh-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengar melakukan firman-Mu. Kami siap sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap benih firman-Mu itu menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu jangan panik. Diambil dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Ini adalah kisah di mana Yesus meredakan angin ribut, dan kisahnya adalah demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Berkatalah kepada mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat ada satu peristiwa di mana Yesus beserta para muridnya ada di dalam satu perjalanan menyeberangi Danau Galilea. Di sini yang terjadi adalah danau itu tiba-tiba bergejolak dengan angin dan tiba-tiba ada badai di danau itu. Dan murid-muridnya merasa takut, kemudian pada saat itu murid-muridnya merasa nyawanya terancam. Hal yang pertama yang ingin saya bawakan adalah murid di dalam perahu. Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa bagaimanakah para murid ini bisa ada dalam perahu? Itu karena ajakan Yesus. Karena Yesus menginginkan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kemudian saat itu dikatakan demikian. Matius pasal 8 ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu itu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Menarik sekali saat Yesus ini mengajak para muridnya untuk menaiki perahu yang ada. Di mana perahu itu pertama-tama yang memimpin masuk adalah Yesus. Dan kemudian para muridnya mengikuti Yesus. Bagaimana dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, apakah kita ini percaya dalam mengikuti Yesus? Yesus memimpin kita dalam kehidupan kita. Allah memimpin kita dalam setiap kegerakan kita. Saat itu Yesus menginginkan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan saat Yesus bergerak, murid-muridnya pun mengikutinya. Demikianlah kita sebagai para murid Kristus harusnya kita mengikuti kemana Yesus atau Allah kita ini ingin membawa kita. Kemudian dikatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimpus gelombang, tetapi Yesus tidur. Peristiwa ini menarik karena pada waktu Yesus memimpin, Yesus naik ke perahu dan melakukan perjalanan. Perahu yang ada bersama Yesus itu dihembuskan dan ditimpa oleh badai. Harusnya perjalanan yang disertai Yesus itu aman, tentram, damai, tenang. Tapi perjalanan ini membawa satu gambaran yang menarik sekali bagi kita. Saat Yesus memimpin kehidupan kita, yang Dia berikan kepada kita bukanlah hanya ketenangan dan kedamaian saja, tetapi juga sebuah ujian. Di sini para muridnya sedang melayani awal-awal bersama Yesus, dan pada waktu itu para muridnya belum begitu mengenal Yesus. Dia melihat bagaimana Yesus mengajar mengenai doa, mengenai bersedekah, mengenai mengasihi. Tapi muridnya belum mengenal Yesus 100%. Disinilah kita belajar Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan kita sebagai murid Yesus, kita harus belajar untuk mengenal, mengerti siapakah Tuhan yang kita sembah. Karena dikatakan dalam Matius pasal 8 ayat 23 tadi, Yesus naik ke perahu dan murid-muridnya mengikuti. Saat Yesus memimpin kehidupan kita, kita sering membayangkan
Aman, tentram, damai, sejahtera, semua baik-baik saja. Tapi dalam kehidupan kita seringkali apa yang kita bayangkan itu bertolak belakang. Menariknya adalah saat kita diajarkan masuk dalam sebuah ujian, apakah reaksi kita dalam menghadapi ujian tersebut? Ternyata para murid ini mendapati atau memberikan reaksi yang mungkin sangat natural sebagai manusia, yaitu kepanikan. Hal yang kedua yang saya ingin bawakan adalah kepanikan. Dikatakan demikian, Matius pasal 8 ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Rasa panik ini adalah sebuah respon dari keadaan yang ada di dalam kehidupan orang. Orang bisa mengalami panik kapanpun. Orang bisa mengalami panik itu sebagai sesuatu yang natural. Murid-murid Yesus mengerti bagaimana Yesus mengajar, bagaimana Yesus membuat mujizat. Tapi dalam satu masalah, murid-murid Yesus bisa panik. Apakah kita mengalami kepanikan saat ini? Apakah yang kita sedang berikan reaksi kita dalam keadaan ini? Apakah kita sedang ketakutan, sedang panik? Panik itu adalah hasil dari sebuah hal yang sangat lahiriah. Pada waktu manusia itu melihat sebuah kejadian yang membahayakan, maka dia akan ada rasa takut. Dan rasa takut itu bisa mempengaruhi respons kita terhadap masalah. Saat masalah itu besar, mengancam nyawa, kita sering panik. Dan ini terjadi beberapa kali dalam kehidupan kita. Ada orang yang biasanya dalam melakukan segala sesuatu itu baik-baik saja. Tetapi saat sesuatu terjadi, dan semua itu terjadi atas seizin Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya itu sendirian. Tetapi setiap yang kita alami, di situ ada rencana, di situ ada campur tangan Tuhan, di situ ada penyertaan Tuhan, di situ ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, di sini menariknya adalah pada waktu murid itu mendapati perahu itu digoncangkan, mereka itu berkata kepada Yesus, Guru, bangun, kita mati. Ini adalah kepanikan yang sangat-sangat wajar sekali. Kalau kita lihat bagaimana murid-murid yang ada bersama Yesus pada waktu itu, ada yang nelayan. Kita lihat bagaimana seorang nelayan ini biasanya hidup di dalam perairan. Tetapi kata-kata seorang murid Yesus yang ada dalam perahu itu dalam kepanikannya, ini merupakan hal yang menarik. Seorang nelayan itu tahu apa yang terjadi di dalam danau. Saat danau itu bergejolak dan membahayakan, maka yang terjadi responsnya adalah secara naluri dia akan melakukan satu respons panik. Kehidupan kita juga begitu. Mungkin kita sudah biasa menjalani kehidupan ini, kita sudah tahu bagaimana hasilnya, dan yang terjadi saat sesuatu itu menimpa kita, panik terjadi. Lalu apakah kepanikan itu membuat sesuatu yang baik dalam kehidupan kita? Itu yang harus kita lihat. Hal yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kepanikan itu membuat kita tidak berpikir jernih. Karena dalam kepanikan kita, itu kita lebih cenderung melihat bagaimana sesuatu itu akan menimpa kita, memprediksi yang ada di depan, meskipun itu belum terjadi. Tadi saya sudah katakan bahwa murid Yesus ada yang nelayan. Saat dia lihat ada angin yang kuat, saat dia ada perahu yang diombang-ambingkan, saat dia melihat bagaimana keadaan yang sebenarnya terjadi, dan pada waktu itu murid-muridnya itu mengalami kepanikan, itu membuat mereka nggak bisa berpikir jernih. Apa yang harus dilakukan? Tapi untungnya murid-murid ini ada sedikit pengenalan akan Tuhan. Sehingga pada waktu itu dia nggak lari kemana-mana. Dia lari kepada Yesus. Respons kita dalam ketakutan kita, dalam kepanikan kita, mari kita berpikir jernih. Jangan lari kepada alternatif-alternatif. Jangan lari kepada dosa. Jangan lari kepada jalan pintas. Melainkan jernihkan pikiran kita. Kita duduk, diam, berdoa. Cari kekuatan dari Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan sebagai murid Kristus. Karena di dalam hadiratnya ada kekuatan. Di dalam hadiratnya ada damai sejahtera. Saya pernah menceritakan bagaimana sebuah kedamaian itu digambarkan oleh seorang pelukis. Ada seorang pelukis yang menggambarkan batu yang besar yang diterpa angin, dan di balik batu itu ada yang namanya
burung yang kecil. Dan kemudian saat burung kecil itu ada di balik batu itu, itulah kedamaian yang ada. Meskipun badai menerpa, tetapi burung itu tahu siapa yang melindungi atau apa yang melindunginya. Dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus, mungkin badai boleh menerpa, tapi batu pertahanan kita yang kokoh adalah Allah yang kita sembah, Bapa yang kudus, Bapa yang baik, yang memberikan yang kita perlukan. Kepanikan juga membuat kita berkata yang salah. Cenderungnya kita dalam kepanikan adalah kita memperkatakan sesuatu yang tidak menjadi berkat. Bahkan saat murid Kristus pun mengalami kepanikan, justru dia memberikan respons yang keliru dalam perkataannya. Harusnya orang itu datang kepada Tuhan. Dia tahu siapa dirinya, dia tahu siapa Tuhannya. Kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi, maka dia pun bisa memberikan sesuatu yang lebih dari yang bisa kita bayangkan. Pada waktu itu, para muridnya mendatangi Tuhan dan berkata, "Guru, kita mati, kita binasa." Dalam arti ini adalah respons kepanikan yang keliru. Saat kita panik, seringkali kita datang kepada Tuhan dengan perkataan yang salah. Saat kita mengucapkan kata-kata yang salah, disitulah Bapak Ibu Saudara kita ini harus belajar bagaimana kita meresponi kepanikan kita. Kita harus tenang dulu, kita harus teduh dulu, dan setelah itu baru kita berdoa dan menghadap Tuhan. Sehingga perkataan kita di hadapan Tuhan bukanlah perkataan bagaimana kita meminta dengan kepanikan kita meminta dengan nafsu kita meminta dengan pikiran kita. Justru kita meminta supaya Tuhan itu menaungi kita. Menarik sekali saat kita panik, seringkali perkataan tidak menjadi berkat. Bahkan seringkali kita panik, kita menyalahkan orang lain. Kita membuat, dia yang bikin nih. Tuhan, tolong. Dia yang dihukum saja, bukan aku. Respons kepanikan kita seringkali membuat perkataan kita ini tidak menjadi berkat bagi kita maupun orang lain. Saat kita panik, kendalikan kepanikan kita datang pada Tuhan, kita tahu siapa yang mengatur kehidupan kita. Kepanikan ini juga membuat perbuatan yang salah. Bagaimanakah sebuah kepanikan ini bisa terjadi dalam manusia secara jasmani, secara lahiriah, secara naluriah, itu wajar. Tetapi kalau panik ini sampai menguasai kita, maka perbuatan kita bisa menjadi perbuatan yang keliru. Dan ini tergambar dari bagaimana para murid itu mendatangi Yesus dengan respons yang salah, perbuatan yang salah. Dia mengatakan, "Guru, kita binasa." Pada masa-masa awal pandemi corona di Amerika, bahkan itu adalah negara yang maju. Saat orang-orang mengalami kepanikan, mereka memborong sesuatu yang harusnya tidak perlu diborong, yaitu tisu gulung untuk toilet. Saat itu di Amerika sampai terjadi setiap toko itu membatasi pembelian tisu hanya beberapa roll saja. Di Indonesia juga sama. Pada waktu pandemi corona bulan Maret terjadi, yang ada adalah orang-orang yang biasanya nggak pernah cuci tangan, yang biasanya nggak pernah memperhatikan kebersihan. Karena di situ ada himbauan bagaimana kita cuci tangan, kita seringkali harus membersihkan kedua tangan kita. Kita harus pakai masker. Ada tiga benda yang di Indonesia ini juga menjadi langka. Yang pertama apa? Hand sanitizer. Hand sanitizer di mana-mana yang biasanya ada di toko-toko nggak laku. Saat pandemi virus corona melanda itu laku banget dan orang berbondong-bondong untuk beli. Ada yang beli 5 liter, ada yang beli 10 liter, bahkan ada yang beli banyak banget. Dan sampai sekarang pun mungkin Bapak Ibu Saudara masih punya stok di mana bulan Maret itu Bapak Ibu Saudara beli. Maret tahun 2020 tentu saja. Bagaimanakah orang juga beli sabun cuci? Sabun cuci pada waktu itu tiba-tiba harganya melambung tinggi. Kenapa? Nah tiba-tiba semua orang ini beli sabun cuci tangan, masker. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih punya masker banyak sekali. Pada waktu orang panik pandemi awal-awal, masker untuk rumah sakit itu sangat sulit untuk diadakan. Kenapa? Karena orang yang biasanya nggak beli masker tiba-tiba dia simpen masker banyak sekali. Orang yang panik akan cenderung untuk egois. Dia akan melakukan perbuatan yang keliru. Dan disinilah kita belajar Bapak Ibu Saudara. Kepanikan itu membuat sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita. Satu kali saya lihat video ini adalah seorang anak yang gak bisa berenang.
Anak ini sedang naik perahu, kemudian anak ini terjatuh dari perahu itu. Bagi orang yang nggak bisa berenang, terjatuh ke dalam air yang tidak kelihatan dasarnya, orang itu akan panik. Orang itu akan melakukan apa saja, dia akan bergerak, dia akan berusaha untuk mengapung. Tapi yang terjadi di dalam kepanikannya, yang tidak ada ilmunya, anak ini yang tadinya jatuh dalam sungai yang keruh itu, anak ini makin lama makin tenggelam, anak ini makin lama makin bergerak, dan dia makin tersilap. Kemudian ada seorang yang sudah bisa berenang, ini adalah seorang yang dewasa, seorang tersebut kemudian membantu anak itu. Membantunya orang yang dewasa ini pada anak yang tenggelam tadi, bukanlah dia ditarik, bukan. Tetapi anak ini dibangunkan. Dan kakinya kemudian diarahkan untuk menjejak kepada dasar. Ternyata dasar yang keruh tadi, itu ternyata dasar yang dangkal. Ternyata itu kalau anak ini berdiri dalam ketidakpanikannya, air ini hanya sebatas perut dari anak itu. Nggak sampai dada bahkan. Dan kemudian anak ini yang panik itu berangsur-angsur tenang dan kemudian dia bisa berjalan dalam air yang keruh itu karena air itu ternyata dangkal. Cerita ini membawa kita, saat kita panik, kita nggak bisa lihat sesuatu dengan jernih. Sesuatu yang tidak jernih, ini belum tentu masalah itu terlalu besar bagi kita. Saat kita memandang masalah terlalu besar, kita akan melakukan segala sesuatu dengan salah. Dan saat kita melakukan segala sesuatu dengan salah, maka hasilnya akan salah. Di sini Bapak Ibu Saudara kita belajar dalam kepanikan kita, kendalikan diri kita. Dalam kepanikan kita, datanglah pada Tuhan. Dalam kepanikan kita, mari kita tenangkan hati kita, kita teduhkan. Cari apa yang Tuhan mau dan bagaimanakah penyertaan Tuhan dalam kepanikan. Hal yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu Saudara, cara kita mengatasi kepanikan kita adalah dengan tenang dan percaya. Matius pasal 8 ayat 26 dikatakan demikian. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ini adalah sebuah kisah di mana Yesus memberikan sebuah hal penyelesaian. Tadinya kita pikir, kalau kita panik, kita melakukan segala sesuatu itu akan selesai. Ternyata Yesus hanya mengatakan beberapa kata. Tenang, teduh. Dan demikian tiba-tiba yang danau yang bergejolak itu, danau yang tadinya sangat-sangat membahayakan, jadi tenang. Dan para murid saat itu sampai berkata, siapakah dia? Bahkan angin dan bencana itu tunduk di hadapannya. Di sini saya ingin membawakan satu hal Bapak Ibu Saudara. Tuhan melakukan ini untuk menunjukkan siapa dia di hadapan para muridnya. Bukan karena para muridnya meminta, maka Tuhan memberikan. Tuhan menunjukkan siapakah dia bertahta di atas segala situasi yang kita hadapi. Situasi apa yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi? Mari datang pada Tuhan. Dan kita seringkali menantikan pertolongan Tuhan ini dengan cara yang salah. Kita seringkali meminta, Tuhan, kalau Engkau ingin menolong aku, berikan aku suaramu. Berikan aku informasi yang begitu kuat. Berikan aku konfirmasi. Berikan aku petunjukmu. Ada satu hamba Tuhan yang mengatakan, kalau Bapak Ibu Saudara ingin mendengarkan suara Tuhan, bacalah Alkitab Bapak Ibu Saudara itu dengan bersuara. Maka itulah suara Tuhan yang Bapak Ibu Saudara bisa dengar. Kita jangan mengandalkan sesuatu yang supranatural saja. Tuhan bisa membuat sesuatu secara supranatural. Tetapi Tuhan memberikan kita Alkitab supaya kita baca, supaya iman kita dibangun atasnya. Supaya kita ini dalam kehidupan ini mengerti bagaimana Tuhan menyertai. Ada ilustrasi terakhir Bapak Ibu Saudara. Ada satu orang, dia tersesat di puncak gunung. Dan tiba-tiba puncak gunung ini disertai kabut. Dia ketakutan. Pada waktu itu di puncak gunung itu dia sendiri, dia melihat ada satu ekor kambing dan kemudian satu ekor kambing ini adalah kambing yang bisa menuntun.
Tapi dia berkata demikian, Tuhan tidak akan memberiku kambing ini untuk menuntun aku turun. Kemudian hal yang kedua adalah dia melihat ada satu orang yang berkata, ayo ikut aku ini kenal dengan medan di sini. Dan saya tahu bagaimana cara engkau akan selamat. Tapi orang yang tadi dalam situasi berdoa ini bilang, jalan Tuhan pasti lebih tinggi daripada ini. Bukan engkau yang diutus aku. Kemudian yang ketiga ada helikopter penolong. Helikopter penolong ini memberikan satu himbauan, dia bilang, ayo naik helikopter ini. Aku akan menolong engkau. Dan orang ini bilang, sekali lagi, ini bukan cara Tuhan. Karena cara Tuhan akan lebih ajaib. Dan kemudian bantuan tidak datang lagi. Helikopter tersebut adalah bantuan yang terakhir. Dan pada waktu dia sesudah dia mati, akhirnya dia mati, dan sudah dia mati dia menghadap Tuhan dan dia protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau gak tolong aku? Aku sudah menanti-nantikan pertolonganmu. Dan kemudian Tuhan menjawab, bukankah aku sudah kirimkan kambing? Bukankah aku sudah kirimkan orang yang mengerti medan yang harus kau tempuh? Yang terakhir aku kirimkan helikopter. Kurang bagaimana aku menolong engkau? Ilustrasi tadi menggambarkan kita saat kita ini panik. Kita seringkali tidak bisa melihat dengan jernih. Dan saat kita panik tapi kita salah membaca ayat Alkitab bahwa Tuhan selalu berbuat secara supranatural, bukan sesuatu yang natural, akan membuat kita juga tidak bisa mengambil sikap dengan benar. Demikianlah dalam kehidupan kita, jangan terlalu kita ini menjadi seorang yang bodoh dalam memahami rencana Tuhan. Penyertaan Tuhan, rencana Tuhan itu sesuatu yang indah kalau kita bisa memahami. Di sini saya ingin membawakan Bapak Ibu Saudara dalam kepanikan kita tetap tenang, tetap percaya. Karena Tuhan menolong kita, karena Dialah pemilik langit dan bumi, bahwa Dialah yang sanggup melepaskan kita. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, jangan panik dalam menghadapi kenyataan yang ada. Tapi bangunlah iman dan percaya kita kepada Tuhan yang memelihara kita. Dalam kehidupan kita, janganlah kita panik, janganlah kita takut menghadapi masa-masa yang ada di depan kita. Tetapi justru kita tenang, kita teduh, kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan yang besar bagi kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara untuk kesempatan kali ini, biarlah setiap kami yang ada dalam ketakutan, kepanikan, kami boleh dilanda dengan damai sejahtera dan tentram-Mu. Sehingga saat kami ini takut, saat kami panik, kami boleh tenang. Karena Engkau yang meredakan semuanya. Kami percaya bahwa tangan penyertaan-Mu itu tidak pernah salah bagi kami. Kami percaya dalam kesusahan kami, dalam segala perkara yang kami hadapi, Engkau punya rencana. Kami juga berdoa buat orang-orang yang dalam permasalahan pergumulan berat. Biarlah Engkau yang meredakan, Engkau yang mengambil alih kehidupan kami sepenuhnya sehingga kami boleh melihat tangan pemeliharaan-Mu yang ajaib. Nah, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang memberkati kami dengan sebuah berkat yang luar biasa. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh terima doa berkat ini. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani dan rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Berkatilah engkau dengan kehidupan kekal, diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi, diberkatilah engkau dengan kekuatan harapan kekal, diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Allah, diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan kekal dari Allah Roh Kudus dalam kehidupanmu sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pengumuman sebelum kita berpisah. Mulai bulan Februari di minggu pertama dan bulan berikutnya di setiap minggu pertama kita akan adakan perjamuan kudus.
Saya harapkan Bapak Ibu Saudara sebelum mengikuti perjamuan kudus tersebut, Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan baik itu roti dan anggur. Roti, Bapak Ibu Saudara bisa beli roti yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu Saudara percayai. Bapak Ibu Saudara bisa beli roti tawar, ataupun Bapak Ibu Saudara kalau ingin beli roti tidak beragi, Bapak Ibu Saudara pun boleh berkunjung ke toko-toko barang rohani. Dan kemudian anggur, kalau Bapak Ibu Saudara kesusahan, bisa menggunakan sirup anggur maupun air putih ataupun teh. Di dalam masa seperti ini, saya ingin kita juga mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga kita ini boleh ditebus di dalam kasih-Nya. Dan biarlah mulai minggu pertama di bulan Februari dan bulan berikutnya, meskipun kita dalam ibadah virtual, kita boleh mengambil bagian yang terbaik juga dalam sebuah ibadah tiap bulan, yaitu perjamuan kudus. Kiranya perjamuan kudus ini juga boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Dan sudah selesai ibadah pada kali ini. Sampai bertemu dengan saya di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.